Dalam bela diri, gerakan melingkar merupakan sebuah teknik yang unik. Gerakan tak beraturan ini mampu menghasilkan efek serangan yang dahsyat. Sebuah perguruan mengembangkan teknik lingkaran atau bundar dalam jurus-jurus mereka. Hasilnya, tercipta metode bela diri hebat, bahkan mampu bertarung tanpa kedua tangan. Inilah penelusuran kami tentang misteri silat si bundar dalam Jejak Pendekar. Lagi pencinta spotlight. Halo, pagi-pagi kita udah olahraga, selain menyehatkan jasmani juga menyehatkan pikiran Anda. Di Jejak Pendekar kali ini kita akan mencari salah satu perguruan asli dari Jakarta. Tentunya silat ini cukup unik, menantang juga sangat mematikan. Tapi di mana ya tempatnya? Gimana kalau sambil lari kita cari? Let's go. Kang Ketoprak, sini lo. Lo sini. Iya. Makan. Mana jatah gue? Lu berapa lama dagang di sini? Oh, nggak ngerti lo dagang di sini, cepat jatah gue. Jangan banyak mulut lo. Udah cepet udah. Sekarang gue minta cepet mana? Nggak ada, belum ada. Banyak mulut lo. Oh, lo ada mainan juga ya? Abang dah kalau bunyi. Tuh bang. Ampun. Kapan mau ngasih kue? Iya nanti bang, ampun ya bang. Kapan mau ngasih kue? Astagfirullahaladzim, ayat lagi itu, aduh. Apa nih? Jangan ikut campur Ji. Orang udah tua. Udah Ji, jangan ikut ngaji, mendingan ikut ngaji aja sana Ji. Ngajar ngaji aja mendingan. Seperti itu. Ngajar ngaji deh, nggak usah urusannya. Orang tua begini. Masya Allah, di mana pikiran lo? Ceramah aja di masjid, jangan di sini. Pikirin yang kayak begitu. Males udah dengerin. Astagfirullahaladzim. Guru lu Abah No nggak mungkin ngajarin seperti ini. Nggak mungkin ya. Berarti lu ada salah urus dalam diri lu sendiri. Udah deh. Males gue dengerinnya. Mendingan pulang aja udah. Banyak mulut lo. Males gue ngurusin lo. Panggil guru lo kemarin. Gurunya mesti tahu nih kelakuan anak gue. Nggak mungkin silat buat yang seperti ini ya. Peduli gue. Udah panggil guru lo. Mempelajari pencak silat berkaitan dengan anatomi tubuh manusia berupa bentuk, letak, ukuran, dan struktur tubuh. Salah satu uraian sederhana ialah titik jengkal kelemahan manusia. Mulai dari kerongkongan, ulu hati, tulang rusuk, kemaluan, dan sendi tubuh menjadi titik lemah bagi manusia. Sebuah perguruan mengembangkan gerakan melingkar atau bundar sebagai teknik bertarung mereka. Tak hanya bertahan, jurus melingkarnya memiliki daya serang mematikan dan sulit untuk dihentikan.
capek gue. Lagi sewot banget ini bang nih. Mana nagih kagak dapet tuh. Sabar bang. Sabar apaan? Dagang tuh semua kalau ditagih pada tar-tar aja. Nah, tuh dia tuh, ayatnya tuh. Oh dia orangnya. Tampangnya sih bener emang bekas murid aneh. Siapa sih dia sebenarnya? Gue udah nggak kenal sama gue lu. Hah? Rampok orang kecil, lu nodong orang kecil atas nama gue. Pakai silat gue. Gue nggak pernah ngajarin lu kayak begitu ya. Dulu memang abang guru aneh, Bang. Tapi kalau abang ikut campur urusan, mendingan kita bengkelai aja, Bang. Buat ngelawan lu, gue kagak perlu pakai tangan lagi. Jadi, Bang, saya mau coba nih. Terus yang abang kasih, abang makan sendiri ya. Gua kagak. Nih, tuh. Gas! Gas! Bagaimana? Apa yang lu rasain sekarang? Gue belum kalah, Pak. Gue pengen tahu lu main tangan. Kalau begitu, gua sebal banget liat tampang lu. Sekarang, lo apa yang boleh buat? Tadi gua main sikut karena gua ngasih peringatan sama lo. Sekarang udah nggak ada lagi peringatan buat gue. Habis kesabaran gue, lo ambil. Nih lo terima pukulan gue. Serutak tuh. Tuh, Nih. ampun, Pak, tobat, Pak. Ampun, Pak, tobat, Pak. Sekarang lo tobat. Besok lo ngelakuin lagi. Sekarang gue mau tanya nih. Lo bener-bener mau tobat apa kagak? Aneh ngaku kalah, Pak, tobat, Pak. Bagaimana sekarang? Udah lo rasain? Kagak enak jadi orang kagak bener. Baru kena tangan gue. Hah? Kalau masyarakat yang gebukin lo hancur. Bagaimana? Aduh, bapak-bapak, ini ada apa nih Pak sebenarnya? Kagak ada apa-apa, Neng. Cuman ini anak satu mah rade-rade bandel. Oh. Mbak Abe pengen dia jadi orang bener. Tapi tadi saya lihat nih Pak Haji ya, lawan si bapak ini pakai ada silat-silatnya gitu ya sih, yang kayak unik banget, kayak ada di handlungnya kayak gitu. Alhamdulillah. Terus pakai tangan kosong gitu ya. Itu memang dari dulu Babe belajar. Itu memang silat Babe. Aduh Be, saya jadi penasaran kalau gitu Be. Gimana kalau langsung aja saya latihan di tempat Babe? Kalau Neng mau, nggak usah kita yang banyak ngomong. Yuk kita lihat sama-sama kebenaran anak-anak Babe lagi pada latihan semuanya. Ayo deh, Boleh berangkat. Be? Be. Di tengah kemegahan kota Jakarta, ternyata masih ada segelintir orang yang mau mempertahankan seni bela diri asli Betawi, warisan leluhur. Terus. Tuh. Sama juga ya. Coba begini nih. Tak. Silat Sibundar atau Nage Nyebrang adalah silat asli Betawi dengan ciri khas kuda-kuda yang rendah. Setiap murid wajib menguasai teknik langkah terlebih dahulu. Cukup sulit mempelajarinya. Selain kuda-kudanya yang rendah, posisi kaki pun berbeda dengan silat pada umumnya. Ya terbang biasa, nggak diri biasa, digagain dikuatin. Dikuatin di sini, sekuat apapun juga ini nggak ada apa-apanya, lemah sebetulnya. Tuh. Ya, Neng harus tahu tuh. Kenapa ceper begitu kita? Ya karena memang di sini ketika coba Neng ceper, ya mau kemana ketika mau Babe gini, Neng tinggal turunin. Babe yang jatuh kan gitu. Kuda-kudanya kan biasanya kaki tuh ke depan gitu kan. Tapi kalau ini tuh beda banget. Jadi si kakinya itu berdiri ke depan tapi sampai miring. Sampai miring seperti ini, telapaknya itu sampai miring. Sampai miring seperti ini. Dan yang lebih susahnya lagi, jarak antara kaki sama tanah itu harus sejengkal. Bayangkan gimana rendahnya gitu kan. Itu sangat luar biasa, capek sekali ternyata. Kaki saya sampai bergetar. Dasarnya kita dituntut kayak gini sebenarnya, tahu. Capek ini minta ampun. Iya nih, sampai bergetar. Ya, itu
babe maklum, memang kayak begitu silat kita. Ini baru kuda-kuda aja. Ya. Siapa yang minta ampun? Silat Si Bundar memiliki 17 jurus yang wajib dikuasai. Yang unik adalah jurus Banteng Malang atau jurus kosong. Dinamakan Banteng Malang karena serangannya menyeruduk dan tidak menggunakan tangan. Senjatanya adalah bahu dan kaki. Bahu mengarah ke titik mematikan, sedangkan kaki untuk mematahkan kaki lawan. Silat tradisional ini memang dirancang bukan untuk seni, bukan juga untuk sekedar peringatan, tapi betul-betul mematikan lawan. Itu yang dikhawatirkan. Kalau terjadi hal seperti itu, kemudian pertandingannya bukan lagi bukan menang kalah, pingsan atau minimal celaka, maksimalnya ya kita nggak tahu, Allahu a'lam. Selanjutnya jurus monyet gendong bakul atau biasa disebut jurus 5. Posisi kedua tangan dilipat. Serangannya menggunakan sikut dengan sasaran titik-titik vital seperti rahang, tenggorokan, ulu hati, dan tengkuk leher. Jurus ini efektif untuk pertarungan dengan jarak yang sangat dekat. Jika sudah menguasai jurus Banteng Malang dan monyet gendong, maka dampak serangan menjadi lebih hebat saat dilakukan dengan satu ataupun kedua tangan. Yang pertama ketepatan. Saya bilang kecepatan itu ketika orang itu mau menghajar, itu kita bareng sama dia gitu. Kemudian memanfaatkan tenaga lawan, misalnya ketika kita dalam keadaan terbatas, tangan kita mau dipatahkan, kita harus usahakan orang yang mematahkan tangan kita itu harus patah. Melatih silat Si Bundar haruslah berpasangan. Gunanya untuk mempertajam insting, rasa, dan refleks. Inti teknik ini adalah mengikuti arah serangan lawan yang kemudian dimanfaatkan sebagai sebuah serangan. Semakin besar tenaga lawan, maka semakin besar pula dampak yang akan dihasilkan. Bagi pesilat Si Bundar, ukuran tubuh bukanlah masalah. Selain unik ya, saya perhatiin ini adalah merupakan silat yang sangat cerdas gitu, pemikiran para pesilat yang amat sangat cerdas, karena ini teknik pertarungan yang harus mengerti lawannya sendiri gitu kan. Dari cara mulai latihannya itu dia nggak bisa sendiri, dia pasti harus ada partnernya, nggak bisa sama benda juga. Jadi harus sama lawan, karena kalau misalkan secara otomatis kalau misalkan kita ada lawan, ada partner, kita latihan itu bisa latihan untuk mengenal rasa, terus habis itu latihan refleksnya juga, kecepatan juga, dia tuh amat sangat cepat ya. Nih begini maksudnya nih, begitu masuk setek tuh masuk ini rosot gitu, bukan kayak begini, coba mana nyampe sasarannya di situ, endingnya mukulnya di sini. Kudu masuk, jadi begitu masuk setek tuh, tuh. Dan jangan mikir dia bakal nangkis, kita udah siap nih. Dia mau apa di sini? Ya, tuh. Atau dia mau dorong di sini? Tuh. Tantangannya kita beri. Ya. Keras sih, cukup keras ya. Dan di situ juga karena banyak sekali tuh para lelaki aja yang belajar di situ, perempuan jarang banget, karena memang itu katanya silat Si Bundar itu untuk tarung, bukan untuk kesenian atau segala macam. Dia emang untuk fight, tarung di jalanan. Nih hasil saya latihan, ada biru-biru dan lebih parah di sini nih, kepala aja setiap kalau misalkan bangun tidur agak pusing dikit gitu. Istirahat dulu. Sakit. Silat Si Bundar memiliki gaya pertarungan cepat dan teknik bisa merusak persendian, merobek otot,
mematahkan tulang, hingga puncaknya adalah teknik pembasmian. Konon, di masa lalu jurus silat si Bundar sangat sulit untuk dikalahkan. Kita itu kalau misalkan ngelawan silat si Bundar itu jangan sampai kehilangan fokus. Nah itu dia nih, pas waktu aku pembelajaran sama si Babenu, mungkin aku juga kurang konsentrasi, aku lengah, terus habis itu akhirnya kepala aku terjatuh. Nah dari situ aku ngeliat ternyata berat banget ya silat si Bundar ini, dan itu baru pemanasannya aja. Setelah menjalani proses latihan yang sangat sulit, kini saatnya bagi saya untuk diuji. Saya diserang dari 3 penjuru, ada di depan, sama di belakang saya, sama di samping saya juga. Itu, tapi saya harus mengatasinya tanpa tangan, jadi tangan saya diikat. Sekarang udah waktunya Babe pengen lihat, ya. Neng diuji sama abang-abang Neng. Cuman Babe minta, si Bundar tuh kan punya ada tangan yang misalnya kita diikat, itu mesti kita bisa ngelawan juga. Atau tangan buntung begini, ya kan? Nah coba sekarang Babe pengen lihat, biar abang-abang Neng yang uji. Silakan deh, anak-anak, coba lu uji dia. Masuk, ya. Tuh kan, ya. Yang tangan diikat, ada yang tangan buntung, ya. Tangan buntung itu sekarang karena tangan kita nggak buntung, Neng punya jari, taruh semuanya di sini kayak begini ya. Coba Babe pengen. Neng udah pelajarin tuh anak-anak. Coba. Kakak. Itu kan perempuan aja namanya lelaki. Bener-bener Babe acungin jempol deh. Begitu. Ya. Uniknya belajar silat si Bundar ini, itu yang pertama yang lucunya itu tuh, saya tuh seakan-akan kayak belajar fisika, belajar biologi, dan belajar kimia. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Karena di dalam belajar silat Bundar ini, kita harus memahami di mana titik lemah manusia, di mana gaya titik berat, dan di mana gaya kait di sana. Yang tadi kan dari awal nggak ada tangan buntung. Nah kemudian sekarang kita coba dengan tangan satu kita. Gimana lawan kita kan gitu. Kemudian nanti setelah tangan satu pasti ada lanjutannya ke tangan dua. Coba deh anak-anak. Babe pengen lihat. Gimana yang Silakan yang lain ambil posisi. Nah, begitu dong. Jadi intinya kalau silat si Bundar itu kita jangan sampai jauh sama lawan, tapi kita harus berani menyerang lawan atau mendekatkan lawan. Baru dari situ kita jurus si Bundar itu bisa keluar. Kalau upaya saya pribadi untuk supaya ada regenerasi Bundar itu, saya menanamkan kepada anak saya sendiri, kemudian juga kepada orang-orang lain, agar dia juga bukan hanya dia mengerti bagaimana cara menjatuhkan lawan, tapi dia juga harus bisa mempertahankan, kemudian mengajarkan kepada orang lain lagi, sehingga Bundar ini tidak punah. Berapa banyak silat di Indonesia ini yang sudah punah, yang memang sudah tidak ada regenerasi, ya karena itu tadi, entah yang salah yang punya tidak mau menurunkan, atau yang diturunkan tidak mau. Tapi kalau sekarang, dua-dua saya lihat sama-sama mereka, yang mau menurunkan nggak ada, yang mau diturunkan nggak ada. Selain itu sih dari belajar silat Bundar ini, yang saya rasain manfaatnya itu satu hal. Badan saya jadi lebih sehat, PD saya naik, dan sini saya sadar, ternyata di tanah air ini, di Jakarta ini, khususnya di Betawi ini, masih ada bela diri yang bisa disaingi dan bahkan bisa lebih baik daripada bela diri di luar Indonesia. Itulah kenapa saya makin cinta lagi sama Indonesia. Saya makin nggak pakai tangan bisa, tangan kepotong bisa, tangan satu bisa. Nah sekarang tangan dua Babe pengen lihat, ya kan? Coba lo ajarin nih adek lo, ya. Guys,
Cukup, udah cukup. Udah lebih dari cukup ya. Babe bangga banget. Aduh, nggak percuma. Kayak begitu kita mesti kejam. Silat itu jangan lemah lembut, kita bukan belajar nari, belajar pukulan. Ini kan apa konsekuensinya cuma dua. Neng yang dipukul atau neng yang mukul. Kemudian kita pukul orang. Dan jangan pernah dipukul itu, kita pukul dia sebelum dia jatuh, jangan berhenti. Jatuh baru kita berhenti. Ya kan? Satu hal lagi yang Babe bilang tadi, jangan pernah takut disana juga. Jangan lihat ukuran tuh orang. Dia mau gede, dia mau kecil, sama aja. Kalau dia ngancam keselamatan kita, daripada kita yang kemakan, mending dia kita makan. Jangan pernah takut. Lu neng takut orang jahat. Mesti berani kita orang takut. Terima kasih banget, Beh. Saya belajar di sini. Semoga bisa bermanfaat dan saya juga nanti kalau misalkan di jalan ada pertarungan, saya lebih sigap dan lebih siap untuk menghadapi segala serangan.